Lembah Purus apa? Emang dari dulu Pak. Bukan Lembah Purus. Sama, beratnya sama. Nggak tahu nggak nyentuh. Karena udah dari 10-20 tahun yang lalu segitu. Kocak bo, kocak lah, kocak jet, kan nggak kenal lancar mah nggak kenal. Mentok-mentok 58, 59. Sekarang gua 70. Kalau 55 udah stabil dari dulu 55. 70. Gua batasnya 70 sih, kalau 70 lebih gua udah waduh. 68 boleh kan 68. 70. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Yesus Kristus Sang Terang telah datang. Marilah kita datang untuk menyembah dan memuji Dia.
Yesus Kristus telah datang ke dunia. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Kebaktian malam Natal pada malam hari ini terselenggara dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Natal di dalam keterbatasan. Setelah beberapa tahun bergelut dengan pandemi, kini umat manusia diperhadapkan dengan berbagai persoalan yang terus-menerus terjadi di tengah-tengah dunia ini. Namun demikian, berita Natal menyadarkan kita bahwa hidup dalam keterbatasan tidak perlu menghalangi kita hidup dalam kebahagiaan. Kristus lahir ke dunia dengan kesederhanaannya, dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di palungan. Namun, kelahiran Kristus membawa keselamatan bagi kita semua.
dan Dia akan menamakan Dia Immanuel. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan Dia Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jemaat sekalian, sebentar lagi kita akan mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Sebelumnya, marilah kita menaikkan satu pujian karena salib. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Jemaat sekalian, saat ini saya memberikan kesempatan kepada setiap pribadi untuk mengaku dosanya di hadapan Tuhan di sepanjang tahun ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, saat ini kami datang di hadapan hadirat-Mu, datang sujud menyembah, mengaku akan segala dosa-dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Di sepanjang tahun ini, ada begitu banyak dosa-dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat menyakiti hati-Mu ya Tuhan, dan juga menyakiti hati sesama kami. Biarlah ya Tuhan, melalui pengorbanan anak-Mu di atas kayu salib, semakin menyadarkan kami akan kasih-Mu yang begitu besar atas kami. Engkau rela mengorbankan anak-Mu yang tunggal supaya kami beroleh keselamatan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu bagi kami umat-Mu yang berdosa ini. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang berkuasa atas hidup kami ini, berkenan atas doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian, saya undang untuk mati berdiri. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Ji Mahwani. Sebelumnya, marilah kita menaikkan satu pujian. Kota kecil berkah. Kota kecil Bethlehem,
Perjalanan ini memang jauh, tapi harus. Mari kamu lupakan. Perjalanan ini masih jauh. Untuk itu harus siapkan tenaga. Belum di perjalanan banyak tantangan, binatang buas juga para perempat. Untuk itu tetap kuat. Sebentar. Oh, di sana ada cahaya. Nampaknya kita telah sampai di Bethlehem. Semoga saja ada penginapan untuk kita malam ini, terutama untuk Maria dan bayi yang dikandungnya. Marilah kita mencari tempat. Oh, ada rupanya di sana ada penginapan.
Assalamualaikum. Nyonya, kami mau menginap Nyonya. Ada tempat milik kami. Kami cari penginapan Nyonya. Kami cari penginapan. Masih ada penginapan di tempat yang lain Nyonya, kami mencari Nyonya. Baiklah, kami cari yang lain. Bertahan ya. Apapun kita berjuang penginapan. Apa sudah muncul di luar sana? Banyak makanan di luar sana. Kita Assalamualaikum. Saudara, kami mencari penginapan saudara. Bolehkah kami menginap malam ini di sini? Untuk kami, terutama untuk Maria. Tumben dia. Kalau begitu terima kasih Tuhan. Silakan lanjutkan perjalanan Anda. Terima kasih Tuhan. Ya, tapi kita tidak semuanya menolak. Gak ada, ayo. Tapi kalau Cepat pergi. Mantap, mantap. oh Tuhan, Tuhan yang punya penginapan Tuhan. Kami mohon Tuhan. Apa lagi di security, mana lagi nih orang ini kasih lewat. Masih mojok untuk merokok itu pasti security-nya itu. Enggak, itu khusus untuk ini. Kalau untuk gembel tuh udah penuh. Oh Tuhan, Penginapan khusus untuk high class. Udah. aduh, sudah tidak ada juga. Jadi mana lagi kita harus mencari? Nah, itu ada nyonya yang cantik. Pasti punya penginapan. Assalamualaikum, Nyonya. Assalamualaikum, Nyonya. Assalamualaikum, Nyonya. Kami mencari penginapan Nyonya. Adakah tempat pernikahan? Oh, saya Yusuf. Dan ini Maria. Kami jalan ke sini. Kami cari penginapan. Tadi bikin penginapan. Karena Maria sebentar lagi melahirkan. Kalau dapat, kami satu yang Oh, suster. harus sama Maria. Kamu tahan. Maria, kamu harus tahan. Kamu jadi benar tidak ada. Kami tidak sakit kok Nyonya. Sama saja, berani numpang di rumah saya. Kami tidak bawa virus COVID. Kami tidak bawa kopi. Pas saya galak ketahuan. Waduh, mantap loh gila lu. Kalian mau nginep di rumah saya. Aduh, kamu harus tahan ya. Kalau begitu terima kasih Nyonya. Aduh, Nyonya kami istirahat dulu. Ini zaman sekarang juga. Gimana? Nah,
ada Tuhan yang tertawa di sana. Semoga saja. Hotel penuh, nggak ada kamar kosong, parkiran pun sampai dibuat orang gila. Luar biasa. Memang tahun ini untungnya luar biasa. Shalom alaikum Tuhan. Shalom alaikum Tuhan. Ada apa, Pak? Kami butuh penginapan. Kami sudah jauh berjalan ingin di kota ini Tuhan. Tapi tidak ada satu pun penginapan. Tolong kami Tuhan. Kalau dapat memberikan kami penginapan Tuhan malam ini. Bapak, penginapan kita penuh sekali, tidak ada tempat sama sekali. Di gerasi pun nggak ada, apalagi di kamar, Pak. Ya, Bapak pergi aja nginep, saya kasih uangnya dah. Saya udah kebanyakan duit sekarang. Aduh Tuhan, kami tidak butuh Tuhan. Kami butuh sama Tuhan. Aduh, kami itu udah terima kasih Tuhan. Tuhan sama di mana-mana pun kita selesai apa. Hari ini. Kalau begitu kamu harus tahan. Mungkin kita mencari tempat lain, apa rumah penghulu ataupun apa itu. Yang penting ada jalan keluarnya. Tuhan ya, kamu tahan ya. Tahan ya. Bersama dengan kita maka harus tahan. Kamu kuat. Kamu kuat. Dan Yusuf serta Maria melanjutkan pencarian mereka hingga tiba waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ia melahirkan seorang anak laki-laki, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibarikannya di palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Anak siapa? Sukacita yang besar
Mari kita berdoa, saudara sekalian. Terima kasih Bapa, pada malam hari ini Tuhan memberi kesempatan bagi kami berhimpun merayakan malam Natal. Bapa, sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikanlah Roh Kudus menuntun pikiran kami. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari bersama kita membuka Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal kedua, saya akan membaca ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Shalom saudara sekalian. Shalom. Pada tahun 1978, ketika saya berumur 10 tahun, Presiden Soeharto melakukan kunjungan ke Kalimantan bagian Barat. Waktu itu saya masih SD. Yang saya ingat adalah kami para siswa diminta berbaris di pinggir jalan, lalu membawa bendera kecil dan melambai-lambaikan bendera ketika Presiden Soeharto lewat. Tapi saya menceritakan bukan itu. Beberapa saat sebelum Presiden Soeharto datang, maka para pejabat meminta setiap rumah tangga membersihkan rumah mereka. Yang saya ingat, tidak boleh ada tali jemuran. Jadi semua jemuran disingkir-singkirkan. Mengapa demikian? Karena rupanya pemerintah daerah tidak mau merasa malu. Ada presiden mau datang tapi kotor dan sebagainya. Terus sekalian, baru-baru ini Presiden Jokowi juga datang ke Sungai Duri ya. Ada orang Sungai Duri sana, kelihatannya dibersihkan juga karena ada Jokowi datang. Berapa waktu yang lampau, seorang bapak bilang begini, Pak Pendeta, kalau besok ke rumah saya senang. Apa sebabnya? Karena istri saya langsung membersihkan rumah. Jadi kalau bapak-bapak merasa rumah kurang bersih, undang kami datang. Kemungkinan nyonya akan bersih-bersih rumah. Dan kalau bapak ibu mau ke rumah saya, misalnya Pak Hendro berkata, Pak, saya mau datang ke rumah pendeta. Saya juga senang, Pak. Apa sebabnya? Ibu India akan membuat rumah kami lebih bersih lagi. Biasanya udah bersih, Pak. Tapi kalau ada pada ibu datang, saya yakin akan lebih bersih lagi. Ya, itu manusiawi, saudara sekalian ya. Pada tahun 94 atau 93, kami berkunjung ke Jawa Tengah. Masih anak-anak muda waktu itu kan ya. Yang terjadi adalah kami datang ke desa Kristen. Di situ banyak sekali orang yang sangat-sangat susah secara ekonomi, saudara. Tapi ketika kami rombongan anak-anak muda dari Kelapa Gading sampai, waktu itu kami belum nikah ya, Ibu Lydia juga ikut waktu itu. Dia luar biasa. Mereka sampai meminjam kasur dari tetangga, memotong ayam. Yang saya ingat mereka selalu menyiapkan teh botol buat kami, teh sosro. Bukan promosi ya. Dan kami mendapatkan berita sehari-harinya mereka sangat susah.
terbaik yang bisa mereka siapkan, saudara. Wajar tidak, saudara? Wajar? Wajar, saudara sekalian. Oh, apa yang terjadi di dalam pembacaan kita, saudara sekalian? Orang-orang di Bethlehem tidak menyiapkan tempat bagi Yesus yang datang 2000 tahun yang lampau. Apa sebabnya? Kita bisa menemukan alasannya, saudara. Karena pada waktu itu memang lagi high season. Lagi banyak orang yang pulang kampung untuk melakukan sensus. Wajar. Kemungkinan yang lain adalah karena mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu bahwa di saat itu Mesias yang dijanjikan dalam perjanjian lama itu akan lahir. Kalau mereka tahu, apakah mereka akan tega hanya menyiapkan sebuah rumah sederhana, barangkali lebih tepat sebuah kandang sederhana untuk keluarga kudus ini? Itulah sebabnya, saudara, karena tidak tahu. Mereka tidak menyiapkan tempat. Pemilik penginapan sibuk melayani tamu-tamu yang bertamu dan menginap di penginapan mereka. Rumah-rumah tangga pun sibuk menyambut famili yang datang pulang kampung dalam rangka hajatan politik ini. Bahkan mungkin juga karena mereka tidak peduli, seperti diperagakan tadi kan, saudara, dalam drama tadi. Saudara, beberapa tahun yang lampau saya menceritakan sebuah kisah yang menyentuh banyak orang. Saya ceritakan kembali bagi saudara yang belum pernah mendengar cerita ini. Konon di sebuah tempat ada seorang anak laki-laki terlahir tidak sempurna. Jadi dia mengalami Down syndrome. Tapi dia cukup pandai, saudara sekalian, walaupun mentalnya tidak begitu sehat. Nah, dia sangat rindu ingin memainkan drama Natal. Yang dia rindukan adalah dia ingin jadi prajurit Romawi. Tapi dia tidak pernah mendapatkan peran itu, saudara sekalian. Satu kali, karena dia sangat ingin main drama, maka panitia mempersilahkan anak kecil ini memerankan satu peran, yaitu apa? Sebagai pemilik penginapan, saudara. Karena semua orang tahu situasi anak ini, maka pada waktu adegan itu muncul, orang yang membuat drama itu dan sutradara hatinya gelisah. Karena takut dia mengeluarkan kata-kata yang salah. Saudara sekalian, oh ternyata tidak. Dia bisa memerankan dengan lancar sekali. Dia berteriak dengan kencang, "Tidak tempat bagimu, pergilah kau!" Wah, yang lain masa lega. Saudara, pada waktu Yusuf dan Maria pergi meninggalkan si pemilik penginapan ini, sesuatu terjadi. Anak itu berteriak demikian, "Tunggu!" Panitia dan sutradara bingung, ini sesuatu pasti terjadi. Ini pasti akan merusak cerita Natal. Anak yang Down syndrome itu mendekati Yusuf dan dia berkata apa? "Penginapanku memang sudah penuh, kau lihat sendiri. Tapi jangan khawatir. Aku punya kamar aku sendiri dan kalian boleh nginap di kamarku." Saudara, praktis drama itu rusak kota. Karena tidak ada cerita seperti itu dalam Alkitab. Anak itu sambil menangis karena dia terharu. Kasihan sekali dengan seorang wanita yang sedang mengandung tua, tapi tidak mendapatkan tempat. Betul, saudara, drama malam itu betul-betul rusak. Tetapi orang-orang yang menyaksikan drama itu berkata, bertahun-tahun kemudian mereka selalu mengenang
Itulah drama Natal yang paling dramatis yang pernah mereka saksikan. Kenapa? Karena ada seorang anak Down syndrome yang peduli, yang mempunyai hati melihat seorang wanita yang merindukan tempat untuk melahirkan anak bayinya. Tapi rupanya penduduk Bethlehem tidak mempunyai hati seperti itu. Itulah sebabnya Mesias terpaksa dibaringkan di dalam sebuah palungan tempat makan bagi hewan ternak. Saudara, berbaring di dalam palungan mempunyai makna yang sangat dalam. Itu sebabnya Alkitab mencatatnya demikian. Ini sejarah, saudara. Ini peristiwa yang pernah terjadi. Ini mempunyai makna yang sangat-sangat luar biasa. Nah sekarang saya mau bertanya kepada saudara. Seandainya saudara adalah penduduk Bethlehem pada waktu itu, siapa di antara saudara yang mau siapkan tempat bagi Maria dan Yusuf? Siapa yang mau siapkan tempat bagi Maria dan Yusuf? Hanya ada Ibu Mary. Siapa lagi? Ayah Afid. Yang lain gak mau ya? Gak bersedia? Kemungkinan tidak bersedia, saudara sekalian. Coba bertanya, siapa yang bersedia memberikan tempat bagi Maria dan Yusuf? Tetap sedikit, saudara sekalian. Tetap sedikit. Karena saudara berkata, saya tidak tahu. Saya tidak tahu yang lahir itu adalah Mesias. Nah sekarang saya beritahu. Malam itu yang lahir adalah Mesias. Dan Anda sudah tahu sekarang. Saudara-saudara sudah tahu yang lahir adalah Mesias yang dijanjikan itu. Nah sekarang saya mau bertanya, siapa yang bersedia memberikan tempat bagi Maria dan Yusuf? Saudara lebih banyak, tetapi tetap banyak yang tidak memberikan tempat bagi Yusuf. Wow, saudara sekalian, di zaman sekarang pun masih banyak orang seperti penduduk Bethlehem. Seperti penduduk Bethlehem yang tidak memberikan tempat bagi Kristus. Dan berbagai alasan. Padahal kitab dengan jelas mencatat bahwa dia adalah juru selamat yang datang untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Kenapa dia datang sebagai juru selamat? Karena ini adalah kebutuhan umat manusia yang sangat-sangat penting dan paling penting. Kalau kebutuhan manusia adalah makanan, tentu Tuhan akan mengutus seorang petani hebat untuk meningkatkan hasil produksi pertanian. Kalau dibutuhkan manusia adalah ekonomi, tentu Allah Bapa akan mengutus seorang ekonom memperbaiki ekonomi dunia ini sehingga semua orang hidup dalam keadaan makmur dan jaya. Kalau dibutuhkan dan paling penting adalah kesehatan, tentu Allah Bapa akan mengutus seorang dokter yang terhebat untuk menyembuhkan segala penyakit. Tapi bukan itu yang lahir 2000 tahun yang lampau. Mereka memberitahukan yang lahir adalah juru selamat. Mengapa demikian? Karena yang paling dibutuhkan oleh manusia adalah keselamatan. Tapi sayangnya, saudara sekalian, seperti ketika dia lahir, saat ini pun tidak banyak orang yang memberi tempat bagi dia. Dan Wahyu pasal 3, dia katakan dia mengetuk pintu. Barang siapa yang membukakan pintu, dia akan masuk ke dalamnya. Yesus ingin masuk dalam hati setiap orang yang diketuknya itu. Tapi ternyata tidak banyak orang yang memberi tempat bagi dia. Banyak orang tidak mengenal Kristus sampai hari ini.
sehingga tidak menyambut dia. Bahkan sebagian orang Kristen, bagi sebagian orang Kristen, di hatinya pun tidak ada Yesus. Sebagian orang Kristen hanya sekedar beragama Kristen, tapi hatinya belum tentu ada Kristus di dalamnya. Ada kisah seperti ini. Konon seorang gadis kecil mendapatkan kiriman kado, dan itulah kado pertama yang pernah dia terima. Kado itu sangat istimewa isinya, sangat istimewa. Ketika menerima kado itu dibungkus dengan begitu rapi, dia menyimpan kado itu bertahun-tahun, saudara. Kenapa? Karena dia berpikir kotak kado itulah hadiah yang sebenarnya. Jadi hadiah yang sebenarnya ada dalam kotak, dan kotak itu tidak pernah dia buka. Dia hanya mengira kotak itu adalah pemberian yang paling istimewa. Saudara lebih senang isi kotak atau kotaknya? Halo? Lebih senang kotaknya atau isinya? Aha. Nah, besok kita ada acara tukar kado ya. Dan besok juga ada cukup banyak door prize, saudara sekalian. Bagi yang suka kotak, kita akan siapkan kotak. Saudara, ilustrasi tadi menggambarkan begitu banyak orang hanya menerima dirinya, menemukan dirinya beragama Kristen, tapi tidak mendapatkan Kristus di dalam dirinya. Seperti penduduk Bethlehem tidak menyediakan tempat bagi Yesus. Hari ini pun banyak yang seperti itu. Bukan hanya itu, saudara. Karena salah pengertian sebagian orang menghinakan Yesus, menghujatkan Yesus. Saudara yang senang ikut di YouTube misalnya ya, banyak orang menghina Yesus, menghina dia, tergantung hanya pakai kolor dan sebagainya, saudara. Oh, orang-orang seperti ini kalau dia tahu siapa Yesus sebenarnya, tidak akan mungkin dia berkata-kata seperti ini. Betul nggak, saudara? Saudara sudah Kristen yang benar-benar Kristen, berani nggak saudara menghina Kristus pakai kolor begitu? Parahin dia seperti nggak? Dosa berdosa nggak, Pak? Takut nggak, Pak? Karena Bapak sudah tahu. Tapi di luar sana banyak orang merendahkan Yesus serendah-rendahnya. Bahkan ada yang menuduh Yesus itu anak haram karena nggak ada bapaknya, dan seperti itu. Bagi orang yang tahu siapa Yesus, tidak mungkin dia akan berkata-kata seperti itu. Nah, saudara sekalian, berbeda dengan penduduk Bethlehem. Kalau saudara baca lebih lanjut lagi, itu ada kisah gembala-gembala. Malaikat memberitahukan kepada para gembala dan diberikan tanda bahwa juru selamat telah hadir, telah lahir. Inilah tandanya bagimu. Engkau akan melihat seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan ditaruh di dalam palungan. Apa terjadi, saudara? Para gembala ini lalu pergi ke kota Bethlehem, dan mereka mendapati seperti yang dikatakan malaikat kepada mereka. Mereka bersuka cita dan mereka memuji dan memuliakan Allah. Itulah gembala, saudara, yang mendapatkan pemberitahuan dari malaikat dan responnya luar biasa. Kita baca lebih lanjut lagi, itu ada kisah bagaimana seorang yang bernama Simeon, yang sudah sangat tua, yang diberitahu oleh Tuhan bahwa dia tidak akan mati sampai dia melihat Mesias yang dijanjikan. Kita melihat, saudara sekalian, para gembala bersuka cita karena melihat Mesias di dalam palungan. Dan ketika berumur 40 hari itulah Simeon dituntun oleh Roh Kudus
sampai ke bait Allah. Dan ketika melihat bayi itu, dia berkata, biarkan aku pergi dengan sejahtera, karena aku telah siap untuk mati. Ini ajaib, saudara. Dia telah siap untuk mati. Karena apa? Karena dia telah melihat keselamatan yang dari Tuhan. Ini kata-kata Simeon setelah melihat Yesus yang berumur 40 hari itu. Dia siap mati. Dan saya beritahu saudara sekalian, pada hari ini banyak orang tidak mempunyai jaminan keselamatan seperti Simeon ini. Setelah melihat janji Tuhan yang telah digenapi itu, dia berkata, biarkanlah aku pergi dengan damai sejahtera. Biarkan aku pergi di dalam damai. Terus sekalian, di dalam malam Natal ini ada satu pertanyaan penting untuk kita renungkan. Apakah saudara-saudara dan saya peduli dengan keselamatan orang lain yang ada di seputar kita, keluarga besar kita? Mereka yang tidak mengenal Kristus, itu sebabnya mereka tidak menyiapkan tempat, tidak memberikan hati mereka bagi Kristus. Saya ingat seorang ibu beberapa tahun yang lampau meminta saya untuk berkunjung ke rumahnya. Apa yang dia minta adalah, pada waktu itu ibu mertuanya mulai pikun, dan si menantu ini meminta saya secara khusus datang ke rumahnya. Untuk apa? Pak, tolong pastikan mertua saya sudah betul-betul beriman kepada Yesus Kristus. Wow, bagi saya ibu ini hebat. Dia ingin memastikan bahwa mertuanya yang sudah sangat lanjut umur, yang sudah mulai pikun itu sudah betul-betul beriman kepada Kristus. Kalau seorang ibu, seorang anak ingin memastikan ibunya diselamatkan, ini cukup lumrah ya. Tapi seorang menantu yang merindukan mertuanya betul-betul diselamatkan adalah hal yang sangat luar biasa. Dia ingin saya datang mengecek iman mertuanya, sehingga kalau betul-betul satu saat dia betul-betul pikun, dia ingin mertuanya betul-betul di dalam keselamatan. Saudara, karena ada banyak orang yang belum mengenal Kristus dan tidak menyiapkan tempat, tidak menjadikan hati bagi Kristus. Bagi kita yang telah mengenal Kristus, maukah kita seperti malaikat yang memberikan pesan kepada orang-orang seperti itu, sehingga ada sukacita di dalam hati para gembala, sehingga ada jaminan keselamatan seperti yang terjadi pada Simeon. Saudara sekalian, di luar sana, jangan-jangan di dalam gedung ini juga masih ada yang belum sepenuhnya yakin tentang keselamatan. Pesan pada malam hari ini adalah supaya kita peduli dengan orang-orang yang tidak menyiapkan hati bagi Kristus, karena mereka tidak mengenal, termasuk mereka yang membenci, memusuhi, dan yang memfitnah Kristus. Juni 4 tahun yang lalu ada satu peristiwa yang menghebohkan seluruh dunia. Ada 12 anak remaja Thailand yang merayakan salah satu ulang tahun salah satu di antara mereka. Jadi mereka akhirnya 13 orang bersama dengan pelatih masuk ke dalam sebuah gua. Kita tahu cerita itu kan, saudara, sangat-sangat dramatis. 13 orang hilang. Dan setelah dicari, saudara, mereka akhirnya bisa keluar 17 hari kemudian.
8 hari atau 9 hari, bahkan ada yang mengatakan 10 hari mereka tidak makan, saudara. Di dalam keadaan gelap sekali. Kenapa? Pada waktu mereka masuk dalam gua yang sangat panjang itu terjadi badai dan air masuk ke dalam gua, dan anak-anak muda ini, anak-anak remaja ini harus menyelamatkan diri dengan cara yang sangat-sangat mengenaskan, saudara. Banyak orang berdoa, bahkan itu seluruh dunia gempar. Bahkan dikatakan penyelam profesional dari seluruh dunia datang untuk memberikan perhatian, untuk memberikan pertolongan. Bahkan di dalam pertolongan itu, upaya penyelamatan itu, ada juga penyelam yang mati dalam rangka menyelamatkan ini. Mari kita cuplikan video ini sebentar, saudara sekalian. Mari lihat, inilah kondisi anak-anak. Kira-kira 8 hari setelah mereka tidak kegelapan. Mengapa begitu heboh, saudara sekalian? Karena ada 13 orang yang terancam nyawanya. Semua orang kompak, hanya satu tujuan: menyelamatkan orang yang sedang makan ini. Diperkirakan 10 hari mereka tidak makan. Duduk di dalam gelap, dan gua itu sangat sulit untuk diakses. Ketika berita tiba bahwa mereka masih selamat, di keluarga menyambut dengan penuh dengan sukacita. Para pakar dari seluruh dunia datang, saudara, untuk memberikan andil mereka menyelamatkan 13 orang itu. Segala cara ditempuh hanya supaya mereka bisa selamat. Nah, dalam penyelamatan inilah salah satu penyelam akhirnya tewas. Semua orang merindukan anak-anak pemain sepak bola yang diselamatkan. Wajar, sangat wajar. Momen dramatis itu ketika akhirnya setelah 17 hari kemudian mereka diselamatkan. Ini menjadi berita baik bagi seluruh dunia waktu itu. 4 tahun yang lalu. Saudara sekalian, saya sedang membuat sebuah perbandingan. Bayangkan untuk 13 orang yang terjebak di dalam gua, seluruh dunia memberikan perhatian.
karena tidak menginginkan anak muda ini mati dengan kecelakaan. Ini kecelakaan manusiawi. Tapi tahukah saudara sekalian, di dunia ini ada jutaan orang, bahkan miliaran orang menghadapi ancaman yang jauh lebih serius daripada yang dialami oleh 13 orang itu. Mereka akan mati binasa karena mereka tidak menemukan juru selamat yang lahir, yang ditaruh dengan palungan itu. Dan masalahnya tidak banyak orang yang menaruh perhatian begitu serius seperti keinginan dunia menyelamatkan 13 orang itu. Terus sekalian, seandainya setiap orang Kristen mempunyai hati seperti masyarakat dunia yang merindukan 13 orang itu diselamatkan, maka situasinya pasti akan menjadi berbeda. Sebelum saya tutup dengan doa, saya mau cerita sebuah kisah lagi. Terjadi pada tanggal 12 Agustus tahun 1985, yaitu sebuah pesawat Jepang JAL nomor penerbangan 123 mengalami musibah, saudara. Pada waktu itu yang tewas tidak tanggung-tanggung, 520 orang mati. Dan konon ini adalah peristiwa kecelakaan pesawat terbang dengan korban terbanyak 520 orang, saudara sekalian. Pada tanggal itulah pesawat Boeing 747 SR dalam penerbangan dari Haneda di Tokyo menuju ke Osaka. 12 menit setelah penerbangan, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan di bagian belakang pesawat. Rupanya setahun yang lalu pesawat ini sempat bersenggolan, lalu diperbaiki secara tidak sempurna. Dan pada malam itulah, setelah terjadi ledakan itu, pesawat tidak bisa dikendalikan lagi. Tapi rupanya ajaib, sang pilot bisa membuat pesawat ini melayang walaupun tidak terkendali selama 32 menit, saudara sekalian. Dan akhirnya betul-betul tidak tertolong lagi. Pesawat itu akhirnya menabrak gunung. Yang terjadi kemudian setelah pesawat jatuh, ada seorang navigator dari Angkatan Udara Amerika yang berpangkalan di Yokohama memberikan laporan pada pemerintah peristiwa itu, dan mereka bersiap-siap untuk memberikan pertolongan. Tapi pemerintah tidak menghiraukannya, tidak memberikan izin, saudara. Bayangkan, 20 menit setelah peristiwa itu, Angkatan Udara Amerika telah memberikan peringatan dan mereka sudah siap-siap untuk memberikan pertolongan, tapi itu tidak mereka lakukan karena tidak mendapatkan izin. Pada malam harinya, sebuah helikopter milik Angkatan Udara Jepang menemukan lokasi tempat pesawat itu jatuh. Tapi karena sudah malam, lalu mereka menunda untuk memberikan pertolongan. 10 jam kemudian datanglah pertolongan, saudara sekalian. Tapi ternyata dari 524 orang ditemukan 4 wanita masih hidup. Para medis kemudian mendapati sebetulnya ketika pesawat itu jatuh masih banyak orang yang dalam keadaan hidup. Tapi karena ada orang yang lalai memberikan pertolongan, itu sebabnya pesawat ini memakan korban begitu banyak. Pada waktu itu seandainya pemerintah Jepang memberikan reaksi yang cepat setelah mendapatkan pemberitahuan dari Angkatan Udara Amerika, diperkirakan akan lebih banyak lagi orang terselamatkan. Tapi ternyata
mereka tidak melakukan. Dan mereka datang dengan sangat lambat 1 jam setelah peristiwa itu. Sebabnya mereka hanya menemukan 4 wanita yang bertahan hidup. Saudara, cerita ini mengingatkan kita bahwa di luar sana banyak orang yang seperti terhempas dari pesawat. Dan mereka membutuhkan orang-orang yang memberikan pertolongan pada mereka. Semoga kita menjadi irisan sekarang. Mengapa penduduk Bethlehem tidak menyiapkan tempat bagi Kristus? Mungkin karena mereka terlalu sibuk. Kemungkinan karena mereka tidak tahu. Dan mungkin mereka tidak peduli. Semoga kita semua digerakkan untuk melakukan sesuatu seperti yang mereka lakukan. Mari kita doa. Terima kasih Bapa untuk berita baik yang disampaikan oleh malaikat yang menimbulkan kesukaan bagi para gembala di padang Efrata. Terima kasih untuk tuntunan Roh Kudus bagi Simeon yang pada akhirnya bisa menggendong Kristus di umur 40 hari, mendapatkan lawatan ini. Simeon telah puas, Simeon telah siap dipanggil Tuhan. Bapa yang baik, seperti penduduk Bethlehem 2000 tahun yang lampau, saat ini juga ada begitu banyak orang seperti penduduk Bethlehem tidak memberikan hati mereka untuk Kristus. Pada malam hari ini hamba berdoa, kiranya lebih banyak lagi orang yang terketuk hatinya seperti malaikat memberitakan kabar sukacita, sehingga banyak orang akhirnya memberikan hati mereka untuk Kristus. Ini doa kami Bapa di malam Natal ini, dan Kristus Tuhan. Amin. Kita akan masuk di dalam kedaluarsa Kristus. Love
Terima kasih dan berdiri. Mari kita menyalakan lampu dari fulpen sederhana yang telah dibagikan untuk sekalian. Mari bersama kita menyanyikan Oh Holy Night bersama saya. mendengarkan orang berkata seperti ini. Luar biasa. Aku diberkati Tuhan melalui kamu. Ajaib. Aku melihat Tuhan bekerja melalui kamu. Puji Tuhan, Engkau hadir sebagai jawaban doa yang kupanjatkan.
antara kita yang mendengarkan hujatan orang. Lo gak bisa dipercaya. Kamu durhaka. Lu gak beres. Hidupmu memalukan. Dan mungkin masih ada kata-kata lain lagi. Saudara, kalau itu kita dengarkan dari orang-orang di seputar kita, bisa jadi kita telah gagal hidup sebagai terang yang Tuhan ingin terjadi dari kita. Kamu adalah terang dunia. Kota yang di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Tapi mungkin kita telah menjadi garam yang telah ditawar. Di malam Natal ini, kalau ada di antara kita yang kedapatan seperti itu, Tuhan, saya gagal sebagai orang Kristen selama ini, tidak menjadi kesaksian di dalam rumah tangga, tidak menjadi kesaksian yang indah di dunia kerja, di dunia kampus, di dunia sekolah. Saya hanya menjadi terang di dalam gereja Tuhan. Malam ini mari berkomitmen kembali. Tuhan, bentuk saya ulang, perbaiki saya lagi, sehingga saya betul-betul menjadi terang bagi dunia yang gelap, sehingga saya betul-betul menjadi garam yang sungguh-sungguh berfungsi, yang tidak dihujat, tapi nama Tuhan yang dipermuliakan. Saudara yang merasa seperti itu, marilah bersama-sama dengan saya berkomitmen kembalilah Tuhan. Jadikan aku terang kembali Tuhan. Bapa dalam surga, maafkanlah kami sekiranya kami gagal hidup sebagai orang Kristiani, tidak memuliakan Tuhan dengan kata-kata kami. Seringkali mulut kami menjadi mulut nyinyir, pikiran kami negatif. Seringkali kami tidak memuliakan Engkau melalui perilaku kami. Maafkanlah kami Tuhan. Sekiranya kami telah menjadi garam yang tidak berfungsi dan tidak menjadi terang sebagaimana yang Kristus kehendaki. Tuhan, maafkanlah kami dan bentuklah kami ulang. Bentuklah kami ulang Bapa. Ini permohonan kami. Mari bersama kita komitmen menyanyikan lagi Oh Holy Night. Di malam yang kudus ini mari kita berkomitmen ulang pada Tuhan. In sin and error,
terbakar, saudara. Pulpen yang baru saja kita nyalakan lampunya itu sesudah bisa bawa pulang ya. Bila perlu, kalau satu saat mati listrik, boleh digunakan ya. Bisa dimanfaatkan juga ya. Kalau mau tanda tangan cek juga bisa berfungsi, masih bisa berfungsi sekalian ya. Sekalian, besok kita ada kebaktian hanya satu kali saja, yaitu pada jam 9.30. Saudara diundang semua untuk ambil bagian di dalam kebaktian hari Natal besok jam 9.30. Nah, setelah kebaktian selesai, kita ada sedikit acara tambahan, yaitu merayakan ulang tahun Pak Yafid. Besok yaitu kita akan ada acara tukar kado, saudara. Tukar kado minimal budgetnya adalah Rp30.000, saudara. Rp30.000. Saudara mau isinya 3 juta juga boleh. Minimal Rp30.000. Ini udah malam Pak, saya nggak siap lagi. Panitia, apakah ada siapkan hadir cadangan? Bisa menembus ke panitia Rp30.000. Terus sekalian, apa mau naikkan harga 10%? Ini kalau nggak tahu, tidak, saudara. Rp30.000 terbatas. Bagi saudara yang belum tersedia hadiah, silakan berkomunikasi dengan panitia untuk menyiapkan acara bersama-sama. Selain itu, saudara, itu bukan paksaan, saudara ya. Yang ingin ambil bagian bakal, kalau tidak, bukan dengan senang hati. Besok juga ada acara berupa door prize. Jadi kita akan bagikan pintu-pintu gereja. Ada sejumlah hadiah yang telah disiapkan oleh panitia juga. Terima kasih bagi pribadi-pribadi yang telah menyiapkan berbagai hadiah. Yang saya tahu ada rice cooker, ada berapa? 16 atau 16 ya. Rice cooker sekalian. Selain itu juga ada sabun, sampo, dan lain-lain saudara. Kemungkinan ini juga akan didopraskan juga kan ya. Kalau ada yang mau nyumbang yang baru, maka kita jadikan dopres ini. Tapi kalau nggak ada yang mau nyumbang, kita pakai ke depan. Setelah kebaktian ini selesai, di bawah kita telah menyiapkan hidangan sederhana, saudara sekalian. Saya berharap setiap orang bisa ambil bagian. Kalau terlalu padat nanti, kita prioritaskan bagi kawan-kawan kita yang wajah-wajah baru. Sekarang ya, wajah lama, santai aja saudara. Kalaupun habis, nasi padang masih banyak. Oke? Siap. Nah, selain itu panitia juga menyiapkan sebuah bingkisan sederhana. Lagi-lagi seperti ini, saya rasa kemungkinan jumlahnya tidak memadai. Berikanlah prioritas kepada kawan-kawan kita yang lama tidak hadir, wajah baru, yang biasa-biasa, MD terutama ya, cuma biasa, santai aja. Kalau hari ini nggak dapat, minggu depan akan dapat. Kalau nggak, tahun depan akan dapat lagi. Karena minggu depan semua dapat. Betul sekalian ya. Jadi nggak usah apa itu. Oh saya nggak kebagian, nggak usah nangis, saudara sekalian ya. Berbahagialah, saudara sekalian. Baik, supaya tidak berlama-lama, saya akan menyambut beberapa kawan yang pertama kali datang. Saya akan sebutkan namanya, silakan boleh berdiri dan kita berikan sambutan bagi saudara ya. Pertama saya menyambut saudara Albertus Yudhistira Putra. Aha, Albertus, selamat datang. Saya pastikan akan mendapatkan bingkisan. Yang berikutnya adalah Justina Marta Saragi. Justina, aha, selamat datang. Ibu Justina, jangan pulang sebelum mendapatkan bingkisan. Selamat datang kepada Ibu Meli Ani. Ibu Meli, selamat datang Ibu Meli. Membagikan bingkisan, jangan lupa jangan Ibu Meli. Masih ada Pak Supardi? Oke.
Frances, maafkan saya kalau saya baca saudara, karena kacamata saya sudah bermasalah. Francesio Dennis. Dennis, ya, oke, selamat datang. Selamat datang ya. Kemudian Samuel Gary. Selamat datang. Masih ada yang baru pertama kali datang dan saya belum menyebut namanya. Ini Pak. Ada Pak? Ini Pak. Ini. Temannya Edward. Selanjutnya kita menyambut saudara Nicholas Tan. Kemudian Timotius Rafael. Selamat datang Timotius Rafael. Masih ada yang lain lagi? Pak Armin menunjuk yang mana nih Pak Armin? Bapak sudah pernah datang sebelumnya? Pertama kali Pak? Pertama ya? Selamat datang Pak. Masih diberikan formulir. Oke, selamat datang Pak. Walaupun belum tahu nama ya. Baik, saya rasa hanya itu saja. Selamat datang kalau sekiranya ada yang belum tersebut namanya saudara ya, yang sudah lama tidak hadir malam ini hadir juga, selamat datang juga ya. Pak Otto, wow, ini orang yang jauh sekali ya, rumahnya itu sudah dekat dengan California. Ini sudah di daerah Cibubur, Cilengsi sudah Pak ya. Wah, selamat datang, terberkati. Bu Mary silakan lanjut berikutnya. Kita akan dengarkan sepatah dua kata dari Ketua Panitia Natal. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Karena kasih dan anugerah Tuhan, hingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dengan penuh sukacita merayakan peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala kita, Bapak Haji Sadarmoni, atas bimbingannya di sepanjang persiapan acara Natal hari ini. Yang kedua, kepada jemaat-jemaat yang terlibat dalam proses perayaan Natal, mulai dari sekolah minggu, remaja, dan komisi-komisi. Yang ketiga, kepada seksi acara yang sudah mengemas program perayaan Natal pada tahun ini dengan penuh warna, terutama kepada seksi dekorasi yang sudah bekerja keras mewujudkan rangkaian program perayaan Natal kita pada tahun ini sesuai dengan tema setiap minggunya. Terima kasih banget untuk seksi dekorasi. Dan juga kepada seluruh panitia Natal yang terlibat sehingga acara Natal kita pada malam hari ini dapat terlaksana dengan baik. Terutama kepada semua jemaat yang hadir pada malam hari ini. Mewakili seluruh panitia Natal, saya ucapkan selamat hari Natal untuk kita semua. Kiranya damai sejahtera menyertai kita senantiasa. Terima kasih. Kita akan mendengarkan satu lagi puji-pujian yang akan dibawakan oleh majelis jemaat sekalian jemaat-jemaat yang mungkin masih baru bisa melihat wajah-wajah MJ kami bersama.
Bapak Ibu jemaat sekalian, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada malam hari ini. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Marilah kita menutup ibadah kita, ibadah Natal kita pada malam hari ini dengan menaikkan satu pujian, Kandang Domba Itu Rumah. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pulanglah dengan sejahtera dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya.
Tuhan